Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezekiah Nasution. Saya awal bergabung bersama Tiga Raksa itu diawali sebagai reseller, ya. Sekarang namanya Mitra EPC. Nah, diangkat menjadi EPC itu tahun 2016, ya, bulan Januari. Jadi kalau misalnya di total-total, ya, dari sejak awal saya bergabung di Tiga Raksa sebagai reseller sampai saya menjadi seorang EPC itu sudah 7 tahun. Nah, saya akan bercerita, ya, bagaimana uh, perjalanan saya sebagai EPC tentunya. Nah, uh, alhamdulillah, ya, saya itu bergabung di cabang Medan dulunya. Nah, sekarang cabang sudah tidak ada lagi, ya, karena semuanya sudah online, mengikuti perubahan zaman dan juga mengikuti sistem yang baru gitu. Jadi kalau sekarang itu sudah tidak ada cabang lagi di tiap daerah, ya. Kalau dulu itu ada cabang uh, 25 cabang se-Indonesia dan sekarang sudah terpusat di Jakarta. Baik, kita lanjut kembali lagi, ya, di perjalanan saya sebagai seorang EPC. Alhamdulillah, saya itu langsung qualified sejak pertama bergabung, ya. Sejak pertama bergabung itu langsung qualified. Karena apa? Karena di saat saya menjadi reseller atau mitra sekarang, itu saya sudah memiliki tim, ya. Jadi selama 5 bulan saya menjadi mitra itu saya sudah rekrut gitu. Jadi reseller rekrut reseller, ya, mitra rekrut mitra gitu. Dan saya membimbing mitra yang saya rekrut waktu itu gitu. Jadi sebelum menjadi EPC saya sudah membimbing dan membina tim, ya, gitu. Jadi mulai dari 1, 2 gitu, ya, sampai akhirnya 30 orang gitu. Jadi saat saya menjadi seorang EPC, saya sudah memiliki tim. Jadi karena itu alhamdulillah saya langsung qualified dari sejak pertama bergabung menjadi EPC. Nah, saya mengawali sebagai EPC itu di perantauan sebenarnya. Jadi pas ke Medan itu, ya, saya mengikuti training selama 2 hari di cabang Medan, tetapi saya domisilinya bukan di Medan waktu itu. Setelah pindah dari Aceh, ya, saya pindah ke Siantar, Pematang Siantar. Jadi sempat tinggal di sana. Nah, jadi karena sudah tidak di Aceh lagi, pindah ke Medan. Di situ juga awal saya bergabung menjadi EPC. Nah, jadi waktu itu saya punya anak kecil, ya, balita. Jadi 3 orang balita. Nah, saya punya anak 3 orang balita dan suami yang sibuk, ya. Suami juga sibuk karena ada kerjaannya gitu. Jadi memang saya tidak punya ART, tidak punya asisten rumah tangga. Jadi semua dikerjakan sendiri dan itu bukan menjadi suatu penghalang bagi saya gitu. Jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, ya, ketika kita sudah memutuskan, ya, untuk terjun ke sebuah bisnis, ya, seperti yang saya lakukan ketika saya memang sudah kuat niatnya, kemudian tahu tujuan saya, kemudian saya paham apa yang mau saya capai dengan berbisnis ini, maka saya juga harus menyiapkan diri gitu, menyiapkan diri dan mengetahui mana prioritas-prioritas yang harus saya utamakan, ya. Nah, saya berpikir, ya, karena kita adalah ibu rumah tangga, tugas utama kita adalah membina, ya, membina rumah tangga yang baik tentunya dengan suami, kemudian menjadi ibu artinya saya juga harus menyiapkan anak-anak gitu, ya, mendidik anak-anak, melayani anak-anak yang apalagi saat itu masih balita. Nah, kemudian dengan prioritas itu saya paham
saya harus mengatur jadwal saya, kemudian memanajemen waktu dengan baik sehingga semuanya bisa seimbang gitu. Jadi saya paham tugas saya sebagai istri apa, sebagai ibu apa, kemudian sebagai seorang hamba ya, juga harus seimbang gitu. Jadi kuncinya adalah saya mulai menyeimbangkan gitu. Nah, jadi seimbangkan antara kewajiban kita sebagai istri apa, sebagai ibu apa, kemudian kewajiban kita sebagai hamba apa. Jadi dunia dan akhirat itu sejalan gitu. Jadi seimbang supaya tidak ada ketimpangan. Karena kalau sudah timpang, kita tidak bisa menyeimbangkan, lebih cenderung kepada urusan dunia misalnya, itu akan membuat kita galau gitu. Karena saya berbisnis ini ya, terjun ke bisnis ini juga karena ada niat akhirat di situ gitu. Jadi saya ingin mendapatkan manfaat dunia juga mendapatkan manfaat akhirat dengan ikut berbisnis ini. Jadi bukan semata-mata mau mengejar dunia aja. Karena saya sadar benar dengan berbisnis saya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat gitu dan memberikan manfaat juga bagi orang banyak ya, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain gitu. Jadi saya merasa dengan berbisnis ya, saya juga bisa berdakwah di situ gitu, menebarkan banyak kebaikan di situ. Tentunya saya tidak ingin mengabaikan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu ya. Jadi di situ harus diseimbangkan gitu. Nah, dengan berusaha seimbang itu tadi ya, saya otomatis tanpa saya sadari ternyata saya sudah memperbaiki banyak hal dalam diri saya. Saya memperbaiki diri ya, dari mulai belajar lagi, kemudian mempraktekkan apa yang saya pelajari lagi, baik dalam komunikasi ya, komunikasi dengan suami tentunya, kemudian komunikasi dengan anak-anak tentunya gitu, supaya mereka tidak merasa saya ini fokus ke bisnis saja, supaya mereka tidak kehilangan peran saya di rumah gitu. Apalagi saya kan seorang ibu rumah tangga ya. Jadi karena ibu rumah tangga itu ya pasti tuntutan itu besar untuk di rumah. Nah, jadi saya mulai mengatur waktu tidur saya, waktu bangun saya, kemudian kapan saya belanja, kapan masak ya. Nah, jadi mengurus anak-anak. Jadi saya memang harus diatur gitu. Nah, kemudian sambil terus ya menjalankan bisnis ini dengan baik gitu. Jadi memang harus di manajemen dengan baik gitu. Nah, alhamdulillah karena saya dengan tujuan apa ya, dengan maksud menyeimbangkan tadi, otomatis banyak hal-hal positif yang saya rasakan. Nah, jadi komunikasi dengan suami pun baik, suami pun mensupport ya, mendukung apa yang saya lakukan, kemudian anak-anak juga merasa happy, tidak terabaikan kebutuhan mereka gitu. Jadi klop, dan juga saya meminta ridho dengan orang tua tentunya. Kemudian apa yang sudah saya peroleh saya tebarkan gitu ya, saya berbagi. Nah, alhamdulillah bisnis pun menjadi lancar. Jadi kuncinya selama saya menjadi EPC ya, itu selalu saya pegang. Jadi keseimbangan itu selalu saya usahakan untuk bisa terjaga. Kemudian dalam menjalani bisnis ini ya sebagai EPC tentunya tidak enak-enak aja gitu. Pastilah ada pasang surutnya juga gitu ya, ada suka dan dukanya juga gitu. Tetapi karena saya selalu fokus pada apa yang mau saya capai ya, dan saya selalu komunikasikan dengan keluarga juga,
sampaikan kepada Allah ya, dalam doa-doa saya ceritakan saya inginnya seperti ini, harapan saya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah ridhoi. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah sudah banyak yang saya dapatkan ya. Misalnya saya bisa merasakan trip-trip ya, trip-trip perjalanan yang ada di Tiga Raksa ini, dari mulai umroh ya tahun 2017 itu nggak nyangka benar gitu ya, tidak menyangka. Alhamdulillah di tahun 2017 itu saya bisa pergi umroh, kemudian saya bisa ke Spanyol, Cordoba gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dengan ridho suami, anak-anak, dan orang tua tentunya. Jadi ridho suami itu memang luar biasa efeknya gitu. Jadi saya juga bisa mendapatkan bonus loyalty. Nah, dan yang saya syukuri lagi adalah ya, saya bisa membuka lapangan pekerjaan gitu dengan mengajak reseller, mengajak menjadi EPC juga, merasakan seperti yang saya rasakan. Kemudian saya merekrut admin, alhamdulillah saya bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun dari rumah aja gitu. Jadi tahun 2018 itu saya diangkat sebagai IPD ya. Alhamdulillah sudah punya tim yang lumayan, yang cukup solid, insya Allah selalu kompak ya, dan terus punya semangat untuk bertumbuh. Nah, jadi semua itu berproses, tidak ada yang instan ya. Suka duka itu biasa, pasang surut itu biasa gitu. Jadi memang harus dilalui ya. Dan yang paling saya pegang gitu ya, selama kita nggak berhenti, cepat atau lambat kita akan sampai pada impian. Nah, itu yang menjadi semangat bagi saya. Jadi fokus tuh penting. Fokus ya, kita tahu ya apa yang mau kita capai. Jadi kalau kita nggak punya impian, kita nggak tahu apa yang mau kita capai, kita blank, mudah di ombang-ambing, mudah buyar ini. Nah, tapi kalau kita bisa fokus, bisa manajemen waktu, bisa menyeimbangkan antara urusan mana prioritas mana tidak, urusan dunia dan akhirat menyeimbangkan, kemudian komunikasi yang baik, semangat yang besar, itu akan mengeluarkan kreativitas kita gitu. Dan kita nggak akan mudah goyah, tidak akan mudah terpengaruh, karena kita tahu apa yang mau kita tuju. Nah gitu. Dan itu karena kita fokus dan tahu apa yang mau kita tuju, kita jadi kreatif gitu ya, dan selalu mencoba hal-hal yang baru, melakukan evaluasi pasti. Jadi kita akan mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba gitu. Jadi tidak pernah terfikir untuk berhenti mundur ke belakang gitu, enggak, tapi bagaimana bisa terus maju ke depan, karena banyak hal ya yang masih perlu kita lakukan untuk kebaikan banyak orang ya, untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, masyarakat ya. Nah, dan inilah mungkin salah satu usaha saya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi bagaimana bisa memberikan banyak manfaat untuk umat. Nah, jadi alhamdulillah ya teman-teman yang mengikuti Akademi IDEA itu harus tetap semangat gitu ya, harus tetap semangat. Pasang surut itu biasa. Nah, tetapi bagaimana kita bisa terus bertahan ya, itu sangat luar biasa. Teruslah berusaha, teruslah fokus dengan apa yang mau teman-teman capai, dan insya Allah ya, dengan niat yang lurus, dengan impian yang baik, memberikan kebermanfaat untuk banyak orang ya, insya Allah Allah akan mudahkan. Nah, demikian saja ya, saya sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.